Pernah ngerasa nggak sih, lagi stres banget, tiba-tiba pengen makan yang manis-manis atau yang gurih-gurih gitu? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Dan ternyata ya, ini tuh bukan cuma soal kemauan. Ada perang hormon yang lagi terjadi di dalam tubuh kita. Nah, di sini kita bakal bedah sains di baliknya. Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi jawabannya, wah menarik banget. Kenapa sih pas kepala lagi pusing, tangan kita malah otomatis nyari junk food? Jawabannya, ini bukan karena Anda lemah, sama sekali bukan. Ini karena ada proses biokimia yang kuat banget lagi bekerja di tubuh kita. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biar ngerti kenapa kita stress eating, kita harus kenalan dulu sama sistem alarm bawaan tubuh kita. Ini tuh mekanisme super kuno yang didesain buat satu tujuan, menjaga kita tetap hidup. Nah, kenalan dulu nih sama tokoh utamanya, kortisol. Anggap aja kortisol ini kayak manajer krisis atau alarm kebakaran di tubuh Anda. Begitu otak ngerasain ada stres, mau itu stres beneran atau cuma pikiran doang, kelenjar adrenal kita langsung nyemprotin hormon ini ke seluruh badan. Terus gimana cara kerja alarm ini? Coba bayangin deh, Anda lagi ketemu bahaya. Wush, kortisol langsung dilepaskan. Tubuh Anda seketika dibanjiri gula. Ini bahan bakar instan. Produksi insulin direm dulu, biar gulanya tetap di darah, siap pakai. Jantung jadi deg-degan, pembuluh darah menyempit, pokoknya Anda siap tempur deh, mau itu lawan atau lari. Nah, begitu bahayanya lewat, semua balik normal lagi. Keren banget kan? Untuk situasi darurat, sistem ini jenius. Nah, terus masalahnya di mana dong? Masalahnya otak kita tuh nggak bisa bedain antara ancaman dikejar singa sama ancaman deadline kerjaan. Macet di jalan, notifikasi HP yang nggak berhenti-berhenti, tekanan dari kanan-kiri, semua itu bikin alarm darurat kita nyala terus-terusan. Sistem yang harusnya cuma aktif sesekali, sekarang malah jadi on 24/7. Oke, soal alarm stres udah kebayang ya? Sekarang, kita lihat potongan puzzle yang kedua. Sains di balik rasa lapar itu sendiri. Kita bakal intip ke dalam otak buat lihat gimana sih tombol lapar dan kenyang itu diatur. Jauh di dalam otak kita, itu ada semacam saklar lapar. Bayangin aja ada dua tim yang kerjanya berlawanan. Ada tim gaspol, ini namanya neuron AGRP, yang teriak-teriak, ayo makan, cari makanan. Terus di seberangnya ada tim rem, namanya neuron POMC, yang bilang, udah, stop, kenyang. Nah, keseimbangan antara dua tim inilah yang nentuin kapan kita lapar dan kapan kita berhenti makan. Dan proses ini tuh kayak roller coaster yang jadwalnya teratur banget. Misalnya nih, sejam sebelum makan, tim gaspol lagi aktif-aktifnya. Kita jadi lapar banget. Tapi begitu kita cium bau masakan enak, aktivitas mereka langsung turun. Pas suapan pertama masuk, hormon kenyang mulai keluar. Kira-kira 20 menit kemudian, perut kita yang mulai penuh ngirim sinyal rem yang kuat banget. Akhirnya kita ngerasa puas. Nanti, beberapa jam lagi, siklus ini mulai dari awal. Oke, sekarang saatnya kita gabungin dua cerita tadi. Si alarm stres yang nyala terus, sama si saklar lapar yang sensitif ini. Apa yang terjadi kalau keduanya tabrakan? Disinilah masalahnya dimulai. Stres yang nggak kelar-kelar itu bikin tubuh kita kayak kebanjiran kortisol. Ini bukan lagi semprotan kecil sesekali ya, tapi bener-bener banjir bandang yang konstan hari demi hari. Nah, banjir kortisol ini terus-terusan nyuruh tubuh buat mompa gula ke darah. Akibatnya, kadar gula darah kita jadi tinggi terus. Lama-lama, sel-sel di tubuh kita jadi kayak budek gitu sama sinyal insulin. Padahal insulin ini kan tugasnya nganterin gula masuk ke dalam sel. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Di dalam darah Anda tuh gulanya banyak banget, tapi sel-sel Anda malah kelaparan karena nggak bisa makan gula itu. Sel yang kelaparan ini akhirnya ngirim sinyal SOS ke otak, teriak, woi butuh energi sekarang. Dan otak kita, nerjemahin Mira jadi satu hal, ngidam parah makanan yang manis, berlemak, dan tinggi kalori. Dan ini bukan cuma teori loh ya, penelitian udah ngebuktiin ada hubungan langsung antara kadar kortisol yang tinggi sama jumlah kalori yang kita makan. Ternyata kortisol ini bisa langsung ngobrol sama pusat nafsu makan di otak kita, ibaratnya kayak ngebajak sistem gitu, dan nyuruh kita buat makan lebih banyak. Jadi, apa akibatnya kalau tabrakan hormon ini terjadi terus-menerus bertahun-tahun lamanya? Yuk kita lihat konsekuensi jangka panjangnya. Kadar kortisol yang tinggi terus-terusan itu bisa merusak tubuh secara total. Mulai dari penumpukan lemak perut yang bahaya banget, terus ningkatin resiko diabetes tipe 2, sampai bikin sistem imun kita lemah, jadi gampang sakit. Nggak cuman itu, pencernaan bisa kacau, masalah kesuburan bisa muncul, bahkan kualitas tidur pun jadi hancur. Oke,
Itu tadi kan teorinya. Tapi di dunia nyata kayak gimana sih contohnya? Nah, kita lihat yuk satu studi kasus yang konkret dari sebuah penelitian. Yang Anda lihat ini adalah data dari sebuah studi di Indonesia di tahun 2023. Jadi para peneliti ini ngamatin kehidupan remaja-remaja putri. Mereka coba nyambungin titik-titik ini nih. Apa yang mereka makan, seberapa aktif mereka gerak, dan apakah siklus menstruasi mereka teratur atau enggak. Nah, dari semua data yang dikumpulin, ada satu angka yang paling nonjok, 69,2%. Angka apa coba ini? Ternyata, itu adalah jumlah remaja putri di studi tersebut yang siklus menstruasinya nggak teratur. Dan penelitian ini nemuin hubungan yang kuat banget antara masalah ini dengan konsumsi junk food yang tinggi. Ini bukti nyata loh kalau pilihan makanan kita yang sering banget dipicu stres, itu dampaknya bukan cuma ke berat badan, tapi bisa langsung ngacak-ngacak sistem hormon kita. Oke, setelah dengar semua ini mungkin kedengarannya agak seram ya. Tapi ada kabar baiknya kok, kita nggak pasrah gitu aja. Ada tombol reset yang bisa kita tekan. Yuk kita lihat gimana caranya ngambil alih kendali lagi. Kuncinya ada di dua area utama yang saling nyambung. Apa yang masuk ke tubuh kita, yaitu pola makan, dan apa yang masuk ke pikiran kita, yaitu manajemen stres. Ini kayak dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahin. Memperbaiki yang satu tanpa ngurus yang satunya lagi itu susah. Kalau dari sisi makanan, fokusnya simple. Pilih makanan yang nenangin sistem tubuh kita, bukan yang malah bikin panik. Maksudnya gimana? Ya, kurangi makanan olahan, gula, lemak jenuh yang bisa bikin peradangan. Sebaliknya, perbanyak makanan utuh kayak sayur, buah, dan lemak sehat. Makanan-makanan ini bantu meredam si alarm stres di tubuh kita. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang bukan gimana caranya mengubah hidup dalam semalam. Bukan itu. Pertanyaannya lebih sederhana. Apa satu perubahan kecil yang bisa Anda lakuin hari ini untuk mulai ngeredam alarm tubuh Anda yang terlalu aktif itu? Coba deh, pikirin.